Kimetsu no Yaiba merupakan manga yang menceritakan tentang manusia yang berusaha untuk memusnahkan Raja Iblis. Dan di dalam anime Kimetsu no Yaiba juga memiliki banyak karakter-karakter penting di dalamnya. Salah satunya adalah para pilar atau Hashira. Mereka bisa dibilang kekuatan utama dari pasukan pemburu iblis. Meski sangat kuat, para Hashira digambarkan sebagai sosok manusia yang rapuh. Itu dikarenakan pada dasarnya para Hashira hanyalah manusia biasa, yang dimana saat mereka cedera atau terluka akan membuat mereka mengalami kesulitan di dalam pertempurannya. Namun berbeda halnya dengan para iblis. Iblis merupakan makhluk yang sulit untuk dibunuh, dan mereka pun bisa selamat dari cedera-cedera parah yang telah diterimanya. Itu dikarenakan para iblis memiliki kemampuan untuk beregenerasi dengan sangat cepat. Itulah salah satu penyebab utama kenapa banyak para pemburu iblis dan para Hashira yang berguguran di medan pertempuran. Di video kali ini, Kaset Anime akan membahas apa saja penyebab kematian para Hashira di anime Kimetsu no Yaiba. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Hashira yang pertama ada Shinobu Kocho. Shinobu Kocho sendiri adalah seorang Hashira pernapasan serangga. Sebelum Shinobu Kocho menjadi Hashira, ternyata kakaknya yang bernama Kanae Kocho yang lebih dulu yang menjadi seorang Hashira. Tapi sayangnya, sang kakak tewas dalam pertempuran melawan Doma, yang merupakan iblis bulan atas peringkat kedua. Oleh sebab itu, Shinobu Kocho berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan serta pemahamannya soal iblis, untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Dan benar saja, pada akhirnya Shinobu pun bertarung melawan Doma. Namun sayangnya dalam pertarungannya melawan Doma, Shinobu berhasil dikalahkan dan akhirnya dimakan oleh Doma. Tetapi ternyata itu memang taktik dari awal Shinobu. Karena ia tahu ia tidak memiliki kesempatan menang jika bertarung melawan Doma. Oleh sebab itu, ia menyuntikkan sebuah racun yang sangat mematikan di dalam tubuhnya sendiri untuk dapat membunuh Doma dengan racun yang ada di dalam tubuhnya. Karena Doma adalah seorang iblis yang gemar memakan wanita-wanita muda. Dan benar saja, setelah Doma memakan Shinobu, efek racunnya langsung bekerja dan membuat Doma seketika melemah dan perlahan mulai hancur. Berkat pengorbanan Shinobu tersebut, pada akhirnya Inosuke dan Kanao yang saat itu ikut bertarung melawan Doma melihat Doma yang mulai sekarat. Kanao dan Inosuke pun langsung menyerang Doma dan berhasil untuk membunuh Doma pada saat itu juga. Hashira yang kedua, Muichiro Tokito. Muichiro Tokito adalah seorang Hashira pengguna pernapasan kabut. Muichiro Tokito juga menjadi salah satu Hashira termuda di antara Hashira yang lainnya. Kekuatan Muichiro pertama kali diperlihatkan ketika Muichiro berhadapan dengan iblis bulan atas peringkat kelima yang bernama Gyoko. Saat itu Muichiro pun menunjukkan kemampuan berpedangnya yang sangat luar biasa. Walaupun pada awal pertarungannya Muichiro tampak kesulitan untuk menghadapi Gyoko. Namun setelah melakukan pertarungan yang sengit, Muichiro pun pada akhirnya dapat mengalahkan Gyoko dengan menggunakan jurus andalannya yang bernama pernapasan kabut bentuk ketujuh tabir awan. Setelah berhasil mengalahkan Gyoko, tak lama berselang Muichiro pun kembali berhadapan dengan iblis bulan atas. Tapi sayangnya kali ini Muichiro mendapatkan lawan yang sangat kuat. Ia adalah iblis bulan atas pertama yang bernama Kokushibo. Di awal pertarungannya melawan Kokushibo, Muichiro pun sempat dibuat sangat kewalahan. Sampai akhirnya Muichiro pun kehilangan salah satu lengannya ketika melawan Kokushibo. Pada saat melawan Kokushibo, Muichiro pun tidak bisa berbuat banyak. Itu dikarenakan perbedaan kekuatan di antara mereka yang sangat besar. Hingga akhirnya datanglah Sanemi, Gyomei, dan juga Genya yang ikut membantu Muichiro untuk mengalahkan Kokushibo. Dengan mengerahkan segala kemampuannya,
Akhirnya Muichiro pun mampu membangkitkan kekuatannya untuk merubah pedangnya menjadi berwarna merah menyala. Dan disinilah akhirnya Muichiro pun mampu untuk melawan dan berhasil memojokkan Kokushibo. Sehingga membuat Gyomei dan Sanemi pada saat itu memiliki kesempatan untuk dapat membunuh Kokushibo. Setelah berhasil mengalahkan Kokushibo, pada akhirnya Muichiro pun juga ikut tewas. Itu dikarenakan ketika saat Muichiro mencoba menahan pergerakan Kokushibo dengan pedangnya. Pada saat itu, Kokushibo pun melancarkan serangan dengan jangkauan yang sangat luas, sehingga membuat Muichiro pun terkena efek serangan yang dilancarkan oleh Kokushibo tersebut. Muichiro pun menerima serangan yang sangat fatal akibat tebasan pedang yang dilancarkan oleh Kokushibo. Hashira yang ketiga, Gyomei Himejima. Gyomei Himejima adalah seorang Hashira pengguna pernapasan batu. Gyomei Himejima adalah salah satu Hashira yang paling kuat di antara Hashira yang lainnya. Hal itu pun pernah disampaikan oleh iblis bulan atas peringkat pertama yang bernama Kokushibo. Gyomei Himejima merupakan salah satu Hashira yang berperan besar untuk mengalahkan iblis bulan atas peringkat pertama. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa, Gyomei mampu membuat otot-ototnya untuk mencapai batas maksimal. Hal itu pun yang membuat Kokushibo sempat kagum akan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Gyomei. Saat pertarungannya melawan Kokushibo, Gyomei pun menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa dan berhasil membuat Kokushibo kewalahan melawannya. Setelah melewati pertarungan yang sengit melawan Kokushibo, akhirnya Gyomei pun mampu mengalahkan Kokushibo walaupun luka yang diterimanya pun cukup serius. Meski begitu, Gyomei masih punya banyak sisa-sisa tenaga untuk pertempurannya melawan Raja Iblis Muzan. Meskipun telah habis-habisan melawan Kokushibo, Gyomei pun masih sempat memberikan serangan yang cukup akurat untuk Muzan. Dan setelah melakukan pertarungan yang sangat sengit melawan Muzan, pada akhirnya Gyomei pun harus kehilangan sejumlah anggota tubuhnya, yang akhirnya membuat Gyomei pun harus tewas dengan luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Namun meskipun begitu, berkat kegigihan dan kekuatan dari Gyomei lah yang akhirnya membuat Muzan pun berhasil untuk dikalahkan. Hashira yang keempat, Obanai Iguro. Obanai Iguro adalah salah satu Hashira pengguna pernapasan ular. Dia juga orang yang paling berpengaruh pada pertarungan akhir melawan Raja Iblis Muzan. Obanai Iguro juga memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Keterampilan berpedangnya pertama kali diperlihatkan ketika melawan Tanjiro di sesi latihan para Hashira. Saat itu Iguro memperlihatkan teknik berpedang yang sangat spesial, di mana pedangnya mampu berliuk-liuk seperti ular melewati sela-sela kecil di antara Tanjiro dan Iguro. Pada saat pertempuran akhir melawan Raja Iblis Muzan inilah kekuatan dari Iguro benar-benar diperlihatkan, di mana ia mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada Muzan. Meski pada akhirnya Iguro pun terluka parah dan kehilangan kedua penglihatannya. Akan tetapi Iguro tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit dan mampu membuat Muzan dalam keadaan terpojok, dan masih mampu menahan Muzan sampai terbitnya matahari, hingga membuat Muzan benar-benar mati terbakar sampai habis tak tersisa. Sayangnya di akhir pertarungan, Iguro pun ikut tewas. Itu dikarenakan luka fatal yang telah diterimanya ketika bertarung melawan Raja Iblis Muzan. Hashira yang kelima, Mitsuru Kanroji. Mitsuru Kanroji adalah seorang Hashira pernapasan cinta. Meski bisa dibilang Kanroji adalah sosok wanita yang pemalu, namun Kanroji ternyata memiliki kelenturan tubuh yang luar biasa. Ditambah lagi ternyata Kanroji mampu memanipulasi otot-ototnya hingga menghasilkan kekuatan fisik yang mengerikan. Kekuatan Kanroji pertama kali diperlihatkan ketika melawan iblis bulan atas peringkat keempat yang bernama Hantengu. Saat itu Kanroji melakukan pertarungan yang sangat sengit ketika menghadapi Hantengu, dan dia pun berhasil membuat Hantengu dalam keadaan terpojok. Dan pada akhirnya Kanroji pun berhasil untuk menahan Hantengu sampai tubuh aslinya dapat dikalahkan oleh Tanjiro.
Tak lama berselang, Kanroji pun berhadapan dengan Raja Iblis Muzan. Di sini Kanroji pun memberikan perlawanan yang sengit kepada Muzan. Dan di momen inilah Kanroji sekali lagi kembali memperlihatkan kekuatan dari otot-ototnya. Di mana saat itu, hanya dengan menggunakan tangan kosong, Kanroji mampu membuat Muzan kehilangan salah satu lengannya. Yang pada akhirnya membuat para pemburu iblis yang lain memiliki celah untuk menghabisi Muzan pada saat itu. Namun pada akhirnya, Kanroji pun bernasib sama seperti Kyomei dan Iguro. Kanroji juga ikut tewas ketika pertarungannya menghadapi Muzan. Itu dikarenakan luka fatal yang diterimanya ketika bertarung melawan Muzan. Hashira yang keenam, Kyojuro Rengoku. Kyojuro Rengoku adalah salah satu Hashira pengguna pernapasan api. Sebelum Kyojuro menjadi seorang Hashira, ayahnya Kyojuro lah yang terlebih dahulu menjadi seorang Hashira pengguna pernapasan api. Setelah ayah Kyojuro pensiun menjadi seorang Hashira, kemudian Kyojuro lah yang menjadi pewaris dari Hashira pengguna pernapasan api. Kyojuro juga memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Kekuatan Kyojuro pertama kali diperlihatkan pada saat Art Mugen Train. Pada saat itu, Kyojuro, Tanjiro, Zanetsu, dan juga Inosuke memiliki misi untuk menyelamatkan seluruh penumpang di sebuah kereta yang dijadikan sandera oleh salah satu iblis bawahan Muzan. Yang dimana pada akhirnya penyamaran dari iblis itu pun berhasil terungkap. Dimana ternyata kereta yang mereka naiki itu adalah salah satu wujud penyamaran dari iblis yang bernama Enmu. Setelah melakukan pertarungan yang sengit, akhirnya Kyojuro, Zanetsu, Tanjiro, dan juga Inosuke pun berhasil untuk mengalahkan Enmu dan berhasil menyelamatkan semua sandera yang berada di dalam kereta dengan selamat. Namun sesaat setelah mengalahkan Enmu, tiba-tiba datanglah salah satu iblis bulan atas peringkat ketiga yang bernama Akaza. Di sini Kyojuro pun kembali melakukan pertarungan melawan Akaza demi untuk melindungi Tanjiro dan semuanya. Dan pada akhirnya, Kyojuro dan Akaza pun melakukan jual beli serangan yang sangat sengit. Setelah melakukan pertarungan yang sengit, pada akhirnya kali ini Kyojuro pun berhasil dikalahkan oleh Akaza dengan tubuh yang berlubang di dada Kyojuro, yang membuat Kyojuro pun akhirnya tewas dengan luka fatal yang telah diterimanya. Genya Shinazugawa. Genya Shinazugawa merupakan adik kandung dari seorang Hashira pengguna pernapasan angin yang bernama Sanemi. Meskipun Genya bukanlah salah satu anggota dari Hashira, tetapi di sini Genya merupakan salah satu karakter yang penting di dalam anime Kimetsu no Yaiba, terutama pada momen saat mengalahkan iblis bulan atas peringkat keempat dan iblis bulan atas peringkat pertama. Genya pertama kali memperlihatkan kekuatannya ketika Genya membantu para pemburu iblis untuk melawan iblis bulan atas peringkat keempat yang bernama Hantengu. Dan disinilah akhirnya kekuatan dari Genya pun terungkap, di mana ternyata kekuatan dari Genya tersebut adalah Genya mampu memiliki kemampuan untuk dapat berubah menjadi seorang iblis sesaat setelah Genya memakan bagian kecil yang berasal dari tubuh iblis yang sedang ia lawan. Genya bisa mendapatkan kekuatan ini dikarenakan ketika saat itu ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa menggunakan suatu teknik pernapasan apapun. Oleh sebab itu, kemudian Genya memutuskan untuk memakan salah satu iblis yang sedang ia lawan. Dan sampai akhirnya, Genya pun memiliki kekuatan untuk dapat merubah tubuhnya untuk menjadi iblis. Ketika sesaat setelah ia memakan salah satu bagian kecil dari tubuh iblis tersebut. Dan berkat kemampuan ini, Genya pun pada akhirnya berhasil untuk membantu Tanjiro dan yang lainnya untuk dapat mengalahkan iblis bulan atas peringkat keempat. Setelah beberapa saat kemudian, para Hashira pun akhirnya kembali mengalami pertarungan melawan salah satu iblis bulan atas bawahan Muzan. Namun kali ini, para Hashira mendapatkan lawan yang sangat kuat,
Ia adalah iblis bulan atas peringkat pertama yang bernama Kokushibo. Di dalam pertarungan melawan Kokushibo ini, Genya pun kembali merubah tubuhnya menjadi sosok iblis. Sesaat setelah ia berhasil memakan potongan kecil dari senjata yang digunakan oleh Kokushibo. Dan berkat kemampuannya ini, Genya pun pada akhirnya memiliki sebuah senjata yang mampu untuk menahan pergerakan dari Kokushibo, yang kemudian membuat para Hashira yang lain memiliki peluang untuk memberikan serangan kepada Kokushibo. Berkat kekuatan dari Genya inilah para Hashira pun pada akhirnya berhasil untuk mengalahkan Kokushibo. Namun sesaat setelah berhasil mengalahkan Kokushibo, pada akhirnya Genya pun memiliki nasib yang sama seperti Iguro. Genya juga ikut tewas dalam pertarungan melawan Kokushibo tersebut setelah menerima serangan yang fatal dari Kokushibo. Nah, itu tadi adalah beberapa daftar Hashira dan para pemburu iblis yang ikut tewas di dalam pertarungan untuk mengalahkan Raja Iblis Muzan dan para bawahannya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang pembahasan untuk video kali ini? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.